Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Graham Monolog. Ya teman-teman, kabarnya bagaimana? Semoga sehat-sehat semua ya. Jadi aku posisi lagi nggak gitu fit ya, tuh gitu ya teman-teman ya. Nggak sehat ya. Jadinya aku nggak kerja, masih di rumah juga gitu teman-teman. Jadi aku coba bikin video monolog gitu ya teman-teman ya. Jadi ini bahasannya ini aja lebih bahasan ke kehidupan gitu ya, lebih bahasan tentang kehidupan juga. Jadi bahasan kita ini kali ini adalah apakah hoki itu bisa diciptakan gitu atau dibuat gitu teman-teman. Nah, jadi gini, kalau bicara hoki itu, kalau dalam aku kan sebagai seorang indigo yang bisa melihat aura manusia kan teman-teman ya. Teman-teman udah tahu mungkin dari video aku sebelum-sebelumnya ya. Jadi aku mau bilang orang hoki itu ada pengaruh dari aura orang itu gitu loh. Kalau aura orang itu terang, dia cenderung lebih hoki orangnya. Hoki ini teman-teman mesti tahu ya. Jadi hoki ini bukan berarti dalam hal materi gitu teman-teman ya. Hoki ini bisa juga dalam hal kesehatan, dalam hal keharmonisan rumah tangga, dalam hal kita mau apa kita bisa punya, kalau sakit kita bisa berobat gitu. Jadi macam-macam gitu loh teman-teman. Jadi nggak bisa difokuskan ke materi gitu. Hoki itu pasti kaya gitu, kira-kira kayak gitu. Nggak bisa seperti itu. Ada beberapa hal yang teman-teman tidak sadari bahwa teman-teman sudah dalam kondisi hoki gitu. Itu yang mesti teman-teman tahu gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau hoki ini adalah, kita sebutnya adalah faktor X gitu loh. Dimana banyak orang berpendapat kalau hoki ini tidak begitu penting dalam hidup. Jadi kalau mau mencapai sesuatu ya mesti usaha, kerja keras gitu ya. Kerja keras atau ada yang info sampai 99% usaha, 1% luck gitu ya hoki ya. Tapi aku sebagai seorang indigo dan melihat dalam kondisi kehidupan ini gitu ya teman-teman ya, hoki itu memang ada gitu teman-teman. Luck atau hoki itu memang ada, suka nggak suka itu memang ada teman-teman. Let's say begini, jadi hoki itu adalah faktor penentu terakhir gitu loh teman-teman. Penentu terakhir dalam arti begini, misalnya ada dua orang, kita bicara dia misalnya dia misalnya pemain bulu tangkis gitu ya. Dua orang ini akan bertanding nih. Kalau yang satunya latihnya berlatih mati-matian, yang satunya lagi santai-santai, acu tak acu, itu jelas skill gitu loh. Skill yang bermain, udah pasti yang berlatih keras yang menang gitu. Kemungkinan besarnya seperti itu. Tapi kalau dua-duanya udah berlatih keras, sama kerasnya, sama giatnya, segala macem, itu yang menentukan pemenang siapa. Itu udah faktor X atau hoki. Suka nggak suka memang seperti itu teman-teman. Suka nggak suka gitu loh. Ada orang berbisnis dengan orang luar negeri, dengan orangnya pinter, kemampuannya sama segala macem gitu loh. Ada orang yang bisa dapat partner luar negeri yang memang baik, memang bagus gitu, dan bisnisnya berjalan. Ada di samping itu ada juga orang yang juga pinter juga, dia mencari partner luar negeri tapi partnernya itu dia ketemu yang tidak bagus, akhirnya dia duitnya ditipu, bisnisnya ditipu gitu. Itu faktor apa teman-teman? Itu adalah faktor hoki gitu loh, faktor X gitu loh, hoki. Jadi teman-teman mesti punya keyakinan, dan aku sebagai seorang indigo meyakinkan kepada teman-teman hoki itu jelas ada teman-teman. Itu ada. Syaratnya untuk hoki itu apa? Dari aura teman-teman yang terang gitu loh. Jadi teman-teman kan tahu kan, aku bisa lihat aura orang gitu ya, bisa lihat cenderung dia gelap atau terang ya, atau terang ya. Tapi bukan berarti kayak aku melihat orang bersinar-sinar seperti Super Saiyan Dragon Ball gitu ya, enggak. Tapi itu lebih ke feeling aku gitu, intuisi aku gitu. Jadi ketika aku ketemu orang, dalam seberapa waktu aku bisa langsung tahu ini orang auranya terang banget nih, ini orang auranya gelap nih, atau auranya sedang-sedang begitu. Nah, itu dari lahir udah seperti itu teman-teman. Aku juga nggak tahu kenapa seperti ini, tapi memang itu ada gunanya. Kalau kita menggunakan untuk hal-hal yang buruk itu bisa aja gitu teman-teman. Cuma aku nggak akan melakukan itu juga. Aku selalu memberitakan yang baik. Tapi juga bukan berarti setiap orang yang aku temuin aku komenin aura lu jelek, aura lu bagus. Nggak seperti itu juga. Karena itu adalah hal yang abstrak dan secara hukum dan secara logika tidak bisa diterima gitu loh. Tidak bisa diterima teman-teman. Mana bisa kita tiba-tiba ketemu orang habis itu bilang hati-hati lo, aura lu lagi jelek. Mana bisa begitu, lagi gelap.
bisa jadi kita dibilang gila gitu loh teman-teman. Ya, yang penting yang penting aku tahu sendiri, bisa menjaga diri, itu udah oke gitu loh. Dalam arti misalnya kalau lagi ketemu orang yang auranya gelap gitu ya, aku tidak terlalu dekat atau gimana gitu, itu udah bisa untuk kebaikan diri, kira-kira seperti itu. Cuma teman-teman mesti tahu satu hal yang pasti adalah aura terang bisa menentukan hoki. Ada potensi menentukan hoki itu teman-teman. Teman-teman tahu ada orang yang bisa menang undian dari segala macam, begitu banyak orang gitu bisa menang undian segala macam, itu ada faktor auranya gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman kalau untuk bikin hoki ini, sebenarnya untuk fix pasti hoki ini belum tentu ya, tapi kita bisa usahakan supaya bisa menjadi orang yang lebih hoki gitu loh, lebih ada keberuntungan gitu loh. Karena orang beruntung itu memang dia adalah faktor X penentu terakhir begitu ya. Jadi segala macam faktor di dunia ini bisa selesai dengan faktor keberuntungan gitu. Gitu teman-teman. Ibarat seperti kalau ada orang yang tidak begitu pintar, tapi dia mau usaha, dia tidak begitu pintar, lawan orang yang pintar banget, tapi orang yang gak begitu pintar ini punya hoki gitu loh. Nah, orangnya ini tetap dapat begitu. Orang yang kurang pintar ini tetap yang jadi pemenang gitu. Jadi faktor X ini, faktor hoki ini sangat menentukan percaya atau tidak percaya gitu. Seberapa logiknya pikiran teman-teman itu mesti tekankan luck atau keberuntungan atau hoki itu sesuatu yang ada gitu teman-teman, dan itu bisa diusahakan gitu loh. Diusahakannya bagaimana teman-teman? Jadi aku melihat dari sisi indigo aku gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau orangnya yang punya hoki, ya ada hoki itu, dia lebih maaf ya teman-teman ya, ini ada sedikit gangguan ya, suara dari luar ya. Jadinya dia bisa usahakannya bagaimana kan gitu ya teman-teman ya. Jadi kita mesti memperterang aura kita gitu loh. Nah, ini memperterang ini bagaimana gitu kan. Jadi teman-teman mesti banyak berbuat baik gitu loh teman-teman. Berbuat baik. Terus juga yang paling penting, yang paling utama dan yang paling menentukan aura teman-teman itu adalah beramal ya, membantu orang gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman ketemu orang, dia perlu dibantu, bantu aja. Apalagi sampai ada orang yang minta makan. Kalau memang benar ya, dia minta makan, kasih aja makan gitu teman-teman. Kasih aja. Itu memperterang aura teman-teman itu. Itu benar-benar sudah terbukti dari pengalaman hidup aku sudah melihat gitu loh. Bahkan itu lebih cepat daripada orang yang taat kepada agama gitu loh teman-teman. Maksudnya taat kepada agama ini adalah seperti dia fanatik agama gitu ya, fanatik agama, sangat mempercayai agamanya, sangat religius ya gitu ya teman-teman ya. Itu memang bikin aura kalian terang juga, tapi tidak bisa secepat dan orang bilangnya senyala gitu ya, senyala kalau teman-teman membantu orang lain gitu loh. Beramal membantu orang lain itu benar-benar dampaknya luar biasa kepada kemungkinan teman-teman lebih hoki dalam hidupnya gitu loh. Gitu teman-teman. Ya aku cuma bisa bilang seperti itu aja. Jadi teman-teman nggak perlu takut, nggak perlu khawatir gitu dalam membantu orang gitu loh. Beramal gitu ya, beramal membantu, ada dapat apa ya, sisihkan sedikit untuk bantu orang gitu loh. Jadi kalau misalnya orangnya yang teman-teman bantu itu dalam hati diri dia merasa kebantu, benar-benar dia merasa kebantu. Misalnya ada orang mau butuh uang untuk berobat, misalnya untuk berobat orang tuanya. Nah, teman-teman bantu tuh. Terus akhirnya dia bawa orang tuanya berobat dengan uang teman-teman. Habis itu orang tuanya sembuh. Habis itu dia dalam hati merasakan sesuatu yang sangat bersyukur sekali. Sampai dia dalam doanya mendoakan teman-teman gitu loh. Nah, itu benar-benar luar biasa teman-teman. Benar-benar luar biasa itu untuk meningkatkan aura teman-teman, itu sangat luar biasa dan berpotensi mendatangkan hoki ke depannya bagi teman-teman gitu teman-teman. Sama teman-teman juga mesti hormat orang tua ya, jangan kurang ajar, itu juga tuh
Kalau dalam hidup aku yang seperti itu kan dia sifatnya personal ya. Jadi bagaimana kita menghormati orang tua itu kan personal masing-masing ya. Jadi dalam hidup aku tidak begitu kelihatan teman-teman. Aku lebih kelihatan yang beramal membantu orang. Tapi aku pastikan ke teman-teman membantu orang tua, sopan terhadap orang tua, menghormati, menghargai orang tua, apalagi kepada ibu gitu ya. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa teman-teman harus lakukan jika mau lebih beruntung dalam hidupnya teman-teman. Gitu sih teman-teman. Jadi cuma itu doang yang bisa aku berikan gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman mesti percaya hoki itu benar ada, faktor X itu benar ada. Dia adalah faktor penentu terakhir ya. Faktor penentu terakhir ketika objek-objeknya ini sudah sempurna. Jadi kalau ketika objeknya sudah sempurna semua, terus mau tentukan pemenangnya siapa, itu udah faktor luck gitu, faktor X gitu. Itu udah pasti. Dan kadang-kadang faktor terakhir ini adalah sesuatu yang paling penting gitu loh. Yang paling penting. Terus apakah kalau kita bicara seperti takdir, apakah takdir, apa hubungannya takdir dengan hoki gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau takdir ini adalah sesuatu yang aku juga susah jelasin sih teman-teman sih. Cuma takdir itu adalah memang udah direncanakan dari sebelum teman-teman mengalami gitu loh. Ibaratnya begini. Jadi kalau teman-teman ditakdirkan untuk sukses ke depannya itu teman-teman pasti akan sukses. Tentunya ini dibarengin dengan aura teman-teman yang terang dengan kemampuan menangkap hoki yang lagi bagus gitu loh. Jadi kalau misalnya belum bagus itu tetap belum bisa gitu loh. Jadi intinya kalau ada takdir ke depan pasti sukses. Kalau teman-teman menjalankan hidup yang baik, hidupnya yang mau membantu orang, meningkatkan aura terang teman-teman, mungkin lebih cepat di umur 30-40 teman-teman udah sukses. Kalau teman-teman tidak begitu menjalankan gitu ya untuk meningkatkan aura terang begitu supaya bisa lebih hoki, mungkin lebih tua teman-teman baru sukses, mungkin udah mau 50, 60, 70 gitu. Tapi intinya takdirnya tetap teman-teman akan menjadi seorang yang sukses gitu loh. Kira-kira begitu. Jadi flow-nya itu satu jalan begitu antara takdir dan hoki gitu teman-teman. Paling seperti itu sih teman-teman pendapat aku gitu. Ya, dan teman-teman tahu ya yang terakhir itu, yang tadi aku bicarakan di awal itu, hoki itu tidak hanya masalah materi ya, finansial gitu ya, ekonomi gitu, enggak ya, tapi dari segala macam aspek kehidupan ya teman-teman ya. Mendapatkan pasangan hidup juga mesti ada hokinya ya kan, mendapatkan kesehatan itu juga mesti ada hokinya juga gitu loh. Teman-teman mesti tahu kenapa ada orang yang sakitnya itu bisa sampai parah gitu. Misalnya dia sakit cancer yang sampai bertahun-tahun sakit gitu loh. Terus juga kenapa ada orang yang sakitnya itu gampang, dalam arti jantung, jantung pok gitu, seperti papa aku jantung, dia langsung, maksudnya dalam arti langsung begitu, cepat begitu loh, cepat meninggal. Bukan kita berharap seperti itu ya, maksudnya teman-teman bisa bayangkan ya, kenapa ada orang yang bisa penyakit jantung, sakit sebentar, habis itu dia langsung meninggal. Dengan ada orang yang kena cancer bertahun-tahun, habis duit berapa gitu, banyak sekali, terus juga melibatkan keluarga begitu ya, maksudnya melibatkan waktu dan tenaga dari keluarga gitu bertahun-tahun, akhirnya dia meninggal juga gitu loh. Jadi teman-teman tahulah hal seperti itu ya, itu adalah faktor X juga, faktor hoki atau luck juga. Jadi nggak selalu ekonomi gitu asosiasinya gitu ya teman-teman ya. Ya paling gitu aja lah teman-teman ya. Semoga pembahasan ini teman-teman bisa dapat sesuatu gitu ya teman-teman ya. Ya paling ya gitu aja lah. Terima kasih ya teman-teman ya udah sempetin waktu sebentar untuk menonton video monolog ini. Kita sampai ketemu lagi di video aku yang lain gitu ya. Terima kasih ya teman-teman ya.